Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcastnya Novatama. Nah, sebenarnya kali ini mungkin kita nggak sama Anes. Jadi kali ini kebetulan saya sendiri gue sendiri yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu tim kita. Nah, mungkin kita ngobrol santai aja gitu. Yeah. Nah, kali ini kita mau bahas soal branding. Nah, kebetulan nih di sini gue lagi sama salah satu timnya Novatama yang salah satunya khusus untuk pegang masalah desain. Nah, salah satunya adalah branding. Nah, oke, di sini ada Mas Benny. Oke, Mas, kenalin Mas. Iya. Nah, kenalin, nama saya Benny Satria. Di sini di Novatama saya sebagai graphic designer. Oke. Nah, gini Ben. Jadi kali ini tuh gue pengen bahas soal branding, gitu. Jadi sebenarnya gue pengen tahu juga nih sebenarnya branding itu apa dan seberapa penting sih branding? Karena gini Ben, beberapa kali kita mau kasih tahu nih, kita mau edukasi sama pemirsa, sama yang nonton sekalian. Seberapa penting sih branding itu? Nah, jadi sebenarnya kita mau bahas branding itu apa. Nah, mungkin kalau gua nggak salah denger ya, kalau gua nggak salah, mungkin branding itu adalah memproses untuk sebuah merek perusahaan atau nama perusahaan gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin bahwa mungkin branding itu proses membentuk sebuah merek. Branding itu berawal dari kata brand, bener nggak sih? Yep. Nah, di sini mungkin mulai dari pemilihan nama atau mulai dari pemilihan logo, desain pattern. Nah, itu yang kan kita lakukan kan sebenarnya, yang perusahaan lakukan untuk nge-branding, bener nggak sih? Yep, betul. Nah, di sini gue mau jelasin sebenarnya bahwa branding itu juga merupakan sebuah investasi, teman-teman. Jadi branding itu bukan cuma lu buat logo, kalian buat logo, habis itu ganti, enggak seperti itu. Tapi branding adalah sebuah investasi, sebuah bisnis kalian sebenarnya. Jadi gimana caranya dari branding? Ada beberapa perusahaan hanya dari branding mereka itu memang bisa besar gitu. Branding itu merupakan investasi buat bisnis kalian semua sebenarnya gitu. Kenapa branding itu begitu penting gitu, karena memang branding itu akan bertahan dan melekat sama bisnis kalian sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya branding itu adalah ya tadi membuat perusahaan kalian tuh punya karakter gitu. Nah, kita tahu sendiri lah ya, kita tahu sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang brandingnya itu kuat banget. Kita ngomong kayak Starbucks, kita ngomongin kayak Samsung, kayak Pepsi, gimana logo mereka tuh melekat banget gitu. Benar-benar. Nah, gimana sih mereka bisa punya branding sekuat itu? Mungkin mereka juga ngejalanin proses branding itu nggak mudah dan mungkin nggak murah gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah perusahaan Pertamina gitu ya. Kita ngomongin Pertamina gitu. Kalau nggak salah berapa sih logo Pertamina itu dibikin? Mungkin 5M kayaknya ada di sekitar segitu, soalnya itu cukup kompleks ya intinya, logonya. Jadi maknanya itu emang cukup dalam gitu ya. Karena mungkin untuk orang awam ngeliatnya cuman simple gitu. Padahal ternyata proses branding nggak semurah itu. Nggak semurah itu. Betul teman-teman. Jadi kenapa logo Pertamina bisa dihargain sebesar 5M gitu? Mungkin logonya simple gitu. Logo it's simple. Tapi proses untuk bentuk branding itu benar nggak Ben? Nah, ini yang kita mau coba sharing, kita mau coba bongkar nih gitu. Emang seribet apa sih? Maksudnya produksi sebuah branding itu seperti apa sih? Nah, oke. Biasanya nih sekarang gue mau tanya sama Benny nih yang lebih sering dapat kerjaan bikin branding sebenarnya. Ketika kita mau nge-branding sebuah bisnis atau sebuah perusahaan, stepnya apa aja sih Ben biasanya? Yang lu sering kerjain di kantor kita seperti apa sih prosesnya? Jadi kalau branding itu sendiri sebenarnya kan cakupannya cukup luas ya Pak ya. Dia itu istilahnya gimana kita ngebentuk suatu perusahaan, apa yang mau ditunjukin ke orang lain citranya gitu.
Kayak misalkan tadi tuh Pertamina, terus atau kalau di Indonesia tuh ada lagi contoh simpelnya aja, kita mau beli sabun deh gitu, sabun mandi gitu. Kita mau sabun yang untuk keluarga gitu. Atau sabun yang untuk kebersihan antibakteri gitu. Ya misalkan gitu ya. Itu kita pasti udah tahu positioningnya masing-masing gitu. Secara nggak langsung kita bahkan sebenarnya nggak cuma perusahaan, kita sendiri pun, orang pun ada brandingnya masing-masing gitu. Betul. Misalkan kita nih punya sosial media, apa yang kita posting, apa yang kita ucapin, itu sebenarnya udah termasuk branding. Karena citra apa yang mau kita tunjukin ke orang gitu. Bahkan sesimpel yang kita pakai setiap hari aja gitu. Kalau kita rapi, kita mau tunjukin ke orang, emang ternyata kita orangnya rapi kan? Gitu. Nah kalau untuk perusahaan itu kan karena memang cangkupannya besar gitu, membawa satu nama perusahaan. Dan pastinya di situ untuk branding kita mesti tahu dulu dia itu pertama dia bergerak di bidang apa gitu. Dan kita mesti kulik dulu nih untuk perusahaan ini tuh dia citranya yang mau dibangun seperti apa gitu. Karena mereka sendiri pun kadang kesulitan untuk ngedeskripsiin diri mereka sendiri gitu. Apa ini perusahaan yang bergerak dikenalnya itu ini perusahaan yang cepat gitu, bergeraknya cepat gitu. Misalkan kalau dia logistik gitu ya, bergeraknya cepat, atau dia lebih ke hemat gitu perusahaannya. Nah jadi di situ kita di dalam branding itu pun kan ada banyak bisa jadi kita bikin logo gitu, karena yang paling banyak pertama dan paling pertama dilihat orang pasti logonya dulu gitu ya. Logonya itu udah ngedeskripsiin citranya, identitas dari perusahaan itu sendiri. Mulai dari warna, bentuk, dan visualnya itu udah kita udah bisa lihat nih, perusahaan ini logonya seperti ini, pasti citranya seperti ini tuh. Biasanya kita pernah lihat lah ya di perusahaan di Indonesia apa di luar. Dan makanya di situ kenapa kita bilang mahal. Untuk ngedeskripsiin satu logo itu aja kita mesti penelitiannya tuh, researchnya tuh nggak sebentar gitu, bisa kadang sebulan, bisa kadang 2 bulan gitu. Dan di situ benar-benar yang kita cari itu bukan bentuk sederhana gitu. Misalkan kita ngeliat logo Carrefour aja. Mungkin nggak banyak orang yang nyadar kalau di logo Carrefour itu ada huruf C-nya sebenarnya gitu. Nah, benar. Itu juga nggak tuh. Iya, nggak tahu tuh. Iya, benar-benar. Jadi di situ ada hidden message-nya gitu. Orang ngelihatnya cuman apa sih nih yang sebelum tulisan Carrefour tuh ada bentuk merah dan biru itu sebenarnya ada bentuk kotak yang itu membentuk huruf C gitu. Gitu. Nah, itu orang nggak secara kasat mata nggak tahu gitu. Dan bahkan ketika kita mau beli minuman ke suatu supermarket, yang kita lihat di satu rak panjang itu pasti kan ada banyak tuh, Pak. Betul. Nah, gimana caranya perusahaan ini berbeda daripada yang lainnya gitu. Makanya itu balik lagi, citranya itu yang mau tunjukin apa gitu. Betul. Dia dari segi visi misi perusahaannya gitu. Kalau ini perusahaannya, kalau untuk branding orang, mungkin dia citranya yang baru tunjukin seperti apa, orangnya kalem kah, atau dia pendiam gitu. Betul. Itu benar-benar mesti dianalisa lah ya. Dianalisa gitu. Jadi setelah kita tahu seperti tadi, baru itu masuk ke tahap research gitu. Nah di research, itu turunannya sebenarnya ada banyak. Pertama dari logo tadi, terus media yang mau diturunkan ke media cetaknya itu apa gitu. Dan penempatannya di mana aja, baru mungkin masuk ke tahap yang seperti tadi tuh yang elemen-elemennya, misalkan warna, bentuk, dan lain-lainnya gitu untuk visualnya. Gitu. Artinya sebenarnya ribet juga ya, maksudnya prosesnya panjang juga gitu. Cukup panjang. Kalau gua rangkum sih sebenarnya nge-branding itu juga bentuk pertanggungjawaban kita sama klien sih sebenarnya. Ini artinya mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa branding itu juga sedikit banyak kan menentukan citra perusahaan dan menentukan sukses enggaknya si perusahaan nanti ke depannya gitu. Jadi seberat itu, maksudnya sebesar itu pertanggungjawaban seorang atau misalkan sebuah tim desainer, sebuah tim agensi desain untuk
bikin branding sebuah perusahaan. Jadi itu yang bikin logo itu atau branding itu mahal. Karena apa? Karena dari membuat branding ternyata banyak loh prosesnya. Kita harus kenalin perusahaan kliennya, kita juga harus studi marketnya juga, bener nggak? Gitu. Jangan sampai kita bikin logo nggak cocok sama marketnya, nggak cocok sama ininya gitu. Jadi ternyata prosesnya panjang gitu. Jadi ya pantas aja mungkin kenapa beberapa perusahaan besar mereka bayar logo mahal karena mereka menganggap itu sebuah investasi. Iya. Oke. Nice. Nah, jadi benar-benar penting. Jadi kalau kita bilang branding itu benar-benar penting lah ya buat perusahaan. Apalagi sekarang kita lihat bisnis apapun, UMKM, apapun itu, perusahaan jasa, retail, online shop, semua butuh branding. Bener nggak? Bener nggak, Ben? Oke. Nah, gue mau tanya, Ben. Logo yang paling lama lu buat itu berapa lama sih dari klien yang udah pernah kita yang pernah kita itu? Kalau dari yang pernah kita kerjain kayaknya ada yang sebulanan nih Pak. Sampai sebulan ada gitu. Karena dia cukup besar gitu ya. Dan dia artinya kenapa perusahaan besar semakin lama gitu, karena pasti dia inginnya tuh desainnya juga yang bukan yang sekedar misalkan tempat makan gitu, kita cuman naruh mangkok atau garpu gitu yang udah mudah ditebak orang, tapi dia pasti maunya yang hidden message-nya gitu. Kayak Carrefour tadi gitu. Makanya kenapa prosesnya lebih lama, karena kita mau mencari pesan yang mau ditampilin di visualnya tuh lain daripada yang lain. Oke. Kalian bisa tahu sendiri kan, maksudnya bikin logo bisa sebulan gitu. Kenapa? Alasan lainnya bahwa nge-branding itu juga butuh proses. Membranding sebuah merek itu butuh proses. Mungkin dari mikirin namanya juga, mikirin penempatan fontnya apa, bener nggak? Terus kita juga warnanya mau apa gitu. Jangan sampai produk yang kalem dikasih warnanya yang ngejreng gitu. Aduh gitu. Nah, ini juga butuh bener-bener butuh spesialis yang bisa mengerti itu gitu. Nah, jadi banyak yang tanya sama gue kemarin, Ben. Jadi ketika beberapa klien kita juga dan beberapa orang yang kita ketemu lah. Kenapa sih bikin logo tuh mahal gitu? Perasaan logo itu cuma desain doang kok gini-gini. Nah, ini yang kita mau ngobrolin nih, kan ibaratnya bahwa mudah-mudahan dengan yang nonton podcast ini bahwa sama-sama kita aware, sama-sama kita teredukasi bahwa logo murah dengan logo mahal memang ada gitu. Sama-sama ngeluarin visual gitu. Tapi mungkin kualitasnya beda, ya kan? Kualitas outputnya beda. Artinya logo yang berkualitas itu yang membutuhkan proses seperti yang diceritain sama Benny tadi nih. Kita harus tahu citra perusahaannya, mau yang dibangun seperti apa, ya kan? Terus target market yang bisnis tersebut apa, ya kan? Kecantikan kah, kesehatan kah? Kita ngomongin sabun tadi kan? Ibaratnya jangan sampai kita udah bikin branding, ibaratnya ternyata tidak mencitrakan apa produk yang dia jual, ya kan? Sayang juga kan? Jadi produk bagus-bagus, hanya karena brandingnya nggak tepat, jadi nggak laku, ya kan? Nah, kalian kan mau bikin usaha kalian makin laris kan, makin laku kan? Nah, di sini yang kita mau kasih edukasi sama kalian nih bahwa branding adalah sebuah investasi, sebuah membangun citra perusahaan yang kalian akan pakai itu jangka panjang gitu. Jadi kalian gonta-ganti logo itu juga nggak bagus sebenarnya, ya kan? Iya benar kan. Orang jadi lupa jadi sebenarnya gitu. Sering ganti. Benar. Gonta-ganti logo juga nggak bagus. Jadi kalau kalian, kita boleh saranin, at least kalau kalian mau bikin logo, kalian harus pikirin kalian bikin logo dengan sama tim yang sudah spesialis untuk
bikin branding, udah terbiasa bikin branding. Karena kalau di situ, kalau kalian bikin logonya main-main, bikin logo cuman yang iseng-iseng bikin logo doang, sayang bro. Sayang citra bisnis kalian. Kalian punya produk bagus, ya kan? Kalian punya bisnis bagus, tapi branding kalian tidak tercipta, ya kan? Bener nggak? Bener. Gitu. Nah, oke. Setelah kita ngomongin branding, nah konklusinya adalah gini. Ternyata branding itu benar-benar penting. Branding itu benar-benar penting, terutama mungkin membuat nama, membuat merek, bikin logo, bikin tema desain. Nah, kebetulan nih kita udah cerita bahwa bikin logo tuh mahal gitu. Nah, tapi banyak yang nanya juga sebenarnya, bisa nggak sih bikin logo yang bagus tapi nggak mahal gitu. Nah, di sini jadi saya, Benny dan tim-tim desain yang lain gitu, kita sebenarnya juga lagi bikin kebetulan kita udah punya juga, kita punya divisi atau digital agency yang salah satunya melayanin UMKM atau pebisnis untuk bikin logo atau membranding perusahaan mereka itu lebih baik. Tentu kita juga memperhitungkan harganya yang bisa terjangkau sama kalian gitu. Nah, kita bisa buatin branding untuk kalian, bikin bisnis kalian lebih maju, bikin bisnis produk kalian lebih laris dengan layanan digital agency dari kita gitu. Nah, kebetulan nama digital agency kita adalah Desain Laris gitu. Jadi kita mau kenalin juga nih sebenarnya. Nah, Desain Laris itu apa? Jadi Desain Laris adalah layanan digital agency meliputi dari branding. Kita mulai dari branding untuk jasa desain sosial media kalian sampai foto produk. Kita bisa bantu untuk bikin bisnis kalian itu lebih menarik. Nah, Desain Laris bikin bisnis kamu dan produk kamu itu jauh lebih punya value sebelum kamu tidak menggunakan layanan digital agency gitu. Jadi mungkin itu saja. Jadi mungkin sedikit bahas branding, mudah-mudahan audiens mengerti. Mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa tahu bahwa sedikit bahasan ini tentang branding membuat kalian juga paham bahwa bisnis itu juga butuh nama, butuh identitas gitu. Nah, kalau kalian pengen branding atau membutuhkan layanan desain atau membutuhkan jasa branding yang berkualitas tapi tetap dengan harga terjangkau, nah kalian boleh nih pakai jasa kita di desainlaris.com gitu. Atau kalian boleh download company profile kita di link di bawah ini di kolom deskripsi ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja Ben. Jadi nextnya kita bahas yang lain, kita bahas konten edukasi yang lain. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat pemirsa sekalian. Oke. Sip. Mungkin dari kita itu aja untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian. Terus gerakin UMKM untuk digital, maju Indonesia. Saya Novan. Saya Benny. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Novatama dan teman-teman Novatama semuanya. Masih bersama saya Anes, tunggu kami di episode berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe. Bersama Novatama, digitalisir bisnis.